Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi CRUD data karyawan, di mana yang nantinya data karyawan tersebut akan dibuat untuk sistem penggajian karyawan. Yang pertama, di sini saya membuka CMD, lalu saya ketikkan PHP Artisan Serve. PHP Artisan ini dibuat untuk menjalankan aplikasinya, yang aplikasi tersebut dibuat dari framework PHP yaitu Laravel. Setelah kita ketikkan, otomatis akan muncul starting Laravel Development Server, yaitu sistem sudah dapat kita akses. Saya akan membuka browser Chrome. Nah, ini adalah halaman utamanya. Di sini localhost 8000 ini adalah routing yang saya buat. Saya akan menunjukkan kode routingnya. Nah, ini adalah kode routingnya. Jadi yang saya buka pada browser tersebut ada dalam routing pada baris ini. Jadi ketika saya ketikkan routing ini pada browser tadi, sistem akan menjalankan kodenya, kode pada baris ini, lalu akan masuk ke controller. Nah, itu controllernya adalah yang bernama karyawan controller, lalu akan masuk ke function index. Dan ini adalah controllernya. Jadi controllernya adalah karyawan controller, lalu function indexnya adalah ini. Pada function index ini, function akan menjalankan kode di dalamnya, yaitu fungsi get ini adalah untuk mendapatkan data pada tabel karyawan, lalu dimasukkan ke variabel. Setelah itu akan membaca file karyawan sambil mengirim data karyawan ini. File karyawan ini berada pada folder resource, views, lalu folder karyawan, dan file index.blade. Nah, file index.blade ini akan menampilkan tampilan yang pada browser tadi, yaitu ini. Jika kita mau melihat database-nya, kita bisa membuka PHP MyAdmin, yaitu ini. Nah, ini adalah database tadi yang sudah saya sambungkan ke kodenya. Jadi ini nama database-nya adalah penggajian, dan yang saya buat untuk sistem CRUD adalah tabel karyawan ini. Nah, di sini terdapat satu data, yaitu NIK, nama karyawan, tanggal lahir, alamat karyawan, dan gaji per hari. Dan ini sudah sesuai pada tampilan ini. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data. Yang pertama, saya akan mengklik tulisan tambah yang berwarna biru ini. Nah, jika diklik, routingnya akan berganti. Routing di sini adalah karyawan/tambah. Jika kita lihat di kodenya, akan nampak seperti ini. Nah, ini adalah routing yang saya coba tadi.
Jadi routing ini setelah kita memasukkan routing ke browser tadi, sistem akan membaca kodenya, akan masuk ke controller, yaitu karyawan controller, lalu ke function tambah. Dan ini adalah controllernya, dan ini adalah function tambah. Jadi pada function tambah ini akan menjalankan kode di dalamnya, yaitu return view karyawan tambah. Jadi maksudnya ini adalah akan menampilkan file karyawan tambah. Jadi file karyawan tambah ini akan menampilkan pada browser ini, yang tampil di browser ini. Jadi kita akan disuruh menginputkan data-datanya. Saya akan menyimpannya. Nah, di sini datanya sudah ditambahkan. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana proses dari data-data yang saya masukkan tadi sehingga data bisa tersimpan ke database. Saya akan menunjukkan kode pada file karyawan tambah ini. Nah, kode ini jika kita lihat di browser, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini. Pada tombol simpan ini adalah ini. Jika kita klik simpan ini, routingnya akan masuk ke dalam karyawan/simpan. Jadi ini adalah routingnya. Jika kita klik simpan tadi, akan masuk ke routing ini, lalu akan memproses ke controller, yaitu ke file karyawan controller, lalu akan ke function simpan. Nah, ini adalah file karyawan controller, dan ini function simpannya. Nah, maksud dari kode ini adalah database mencari tabel karyawan. Selanjutnya, kode yang berwarna kuning ini adalah nama yang sesuai dalam tabel database, nama data tabel karyawan, dan ini adalah yang kita inputkan tadi. Nah, setelah kita inputkan, data akan tersimpan. Selanjutnya kode ini adalah akan mengalihkan ke routing ini. Jadi setelah kita inputkan, kode ini akan menyimpan data-data tersebut, lalu akan menjalankan kode ini, yaitu akan masuk ke routing ini. Di sini routing ini adalah akan menampilkan halaman utama. Halaman utamanya adalah ini. Selanjutnya saya akan mencoba edit data. Di sini saya mencoba mengedit data pada yang mempunyai nama Ronaldo ini. Nah, ketika kita klik edit, di sini yang routingnya sebelumnya seperti ini. Jika kita klik edit, routingnya akan berganti. Jika kita lihat kodenya, ini adalah kode routingnya. Jadi setelah kita masukkan routingnya ke browser, akan menjalankan controller pada function edit. Nah, ini adalah function edit dan akan menjalankan kode di dalamnya. Maksud kode ini adalah
Database akan mencari